Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hanya gara-gara uang Rp10.000, seorang ayah di Kabupaten Blora tega menganiaya putri tirinya hingga tewas. Dampak gangguan ginjal akut pada anak akibat penggunaan obat sirop, para orang tua di Semarang memilih menggunakan obat tradisional untuk mengobati anak mereka. Putra bungsu Presiden Kaesang Pangarep siap menikahi pujaan hatinya Erina Gudoni. Persiapan telah mencapai 100%. Ya, rencana pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo semakin matang. Kaesang Pangarep memastikan persiapan pernikahannya sudah 100%. Rencana pernikahan Kaesang Pangarep dengan kekasihnya Erina Gudoni akan digelar di Sleman dan Solo. Untuk pernikahan di Sleman hanya dihadiri keluarga inti. Sementara di Solo untuk tamu undangan, Kaesang memastikan dalam waktu dekat akan mengumumkan secara resmi rencana pernikahannya dengan finalis Putri Indonesia 2022 asal Yogyakarta itu. Persiapan pernikahan? Ya, 100%. 100%. Yang di Solo, jadinya di mana, Mas? Ya? Lokasinya? Nanti lah tahu. Minggu depan diumumin semua. Minggu depan berarti preskon ya? Harusnya ya. Ya. Kalau Bapak enggak sibuk, saya kan kalau mau ngapa-apa ngelihat jadwalnya Bapak. Loh, zaman Mas Gibran kan preskonnya sama ibu. Apa? Waktu Mas Gibran kemarin kan preskonnya kan sama ibu. Nggak harus Bapak. Oh ya juga ya. Yang penting kan waktu lainnya siap, Mas. Oh ya juga ya. Ya, pada hari Minggu kemarin, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyambangi rumah calon menantu Presiden di Sleman, Yogyakarta. Pertemuan selama 1 jam itu mendiskusikan persiapan pernikahan putra bungsu Presiden bersama calon kekasihnya. Ya, dan rencananya Kaesang dan Erina Gudono akan melangsungkan pernikahan pada awal Desember mendatang. Kita ke informasi lain. Kodim 0733 Kota Semarang mengajak anak-anak Rusunawa kudu berkeliling Kota Semarang melakukan wisata sejarah. Selain ke Museum Mandala Bakti dan Museum Ronggo Warsito, anak-anak juga diajak ke Sampokong. Dengan menumpangi truk, anak-anak yang tinggal di Rusunawa Kudu, Kecamatan Genuk diajak berkeliling kota oleh Kodim 0733 Kota Semarang. Mereka diajak menyambangi tempat-tempat wisata bersejarah seperti Museum Mandala Bakti, Museum Ronggo Warsito, dan Sampokong. Antusias anak-anak sungguh terasa. Ruangan demi ruangan pun mereka jelajahi sembari mendengarkan cerita sejarah perjuangan para pahlawan dengan seksama. Karya wisata ini ternyata bagian dari realisasi program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang dipusatkan di kawasan Rusunawa Kudu. Dalam program TMMD, para prajurit TNI dikerahkan untuk bergotong royong membangun fisik maupun non-fisik warga dan lingkungannya. Kegiatan implementasi dari kegiatan TMMD reguler 115 yang ada di Kodim 0733 Kota Semarang, yang mana kegiatannya bukan hanya kegiatan fisik. Selain itu, karya wisata sejarah bertujuan agar menumbuhkan semangat nasionalisme anak-anak Rusunawa Kudu untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan optimis dalam meraih cita-citanya. Mempunyai cita-cita yang tinggi, walaupun kondisi sekarang tinggal di Rusunawa tetap punya optimisme, punya semangat, ya, punya cita-cita yang tinggi untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, sekaligus bersama-sama kita jaga Pancasila. Setuju? Kodim 0733 Kota Semarang menggelar program TMMD tahun 2022 selama 1 bulan penuh di Rusunawa Kudu. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, kita bergeser ke Klaten. Pemilik warung makan tradisional juga mengangkat potensi makanan berbahan singkong, yakni tiwul sambal bawang. Ternyata kehadiran menu baru itu menggugah selera pecinta kuliner. Inilah tiwul sambal bawang yang bisa Anda nikmati di salah satu rumah makan di daerah Ngerangan Bayat, Kabupaten Klaten.
Seporsi tiwul yang dihidangkan dengan sambal bawang, tempe, daun pepaya hingga batok ikan teri ini ternyata menggugah selera. Tiwul merupakan makanan tradisional berbahan singkong dan menjadi makanan pokok pengganti nasi. Namun saat ini, tiwul sudah jarang ditemukan dan dikonsumsi warga Klaten. Hal ini yang mendorong pemilik warung makan untuk kembali mengenalkan tiwul dengan perpaduan sambal bawang. Potensi lokal yang ini sudah jarang diunggah lagi dan masyarakat juga jarang makan tiwul lagi. Tapi karena ini kami angkat, harapannya menjadi sebuah menu yang unik. Ternyata tiwul sambal bawang dapat respon positif dari para penikmat kuliner. Orang-orang dari berbagai wilayah datang ke warung ini untuk seporsi tiwul sambal bawang. Dipadukan dengan sambal bawang rasanya sedap, enak, pas, cocok banget gitu. Harga seporsi tiwul sambal bawang mulai dari Rp10.000 hingga Rp14.000 tergantung pendamping lauk yang dipilih. Dalam sehari bisa terjual 300 porsi, bahkan di akhir pekan bisa mencapai 500 porsi. Krista Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.